Halo, ketemu lagi dalam Si Dudu. Guys, ada satu kasus yang bikin aku ngelamun sih. Ya. Pokoknya selama ditinggal sama lo pergi tuh deh. Alah, kayak gue jauh kemana ke lautan. Iya sih, jauh juga sih. Jadi ada satu mahasiswa namanya Timothy. Dia adalah mahasiswa Universitas Udayana, ya, yang loncat dari gedung kampus, akhirnya meninggal. Itu satu kasus menjadi kasus bunuh diri ya, Len. Tetapi ada lanjutannya ketika sebuah WA group yang isinya mahasiswa Udayana yang make it a joke, ya, membuat proses bunuh diri itu menjadi sebuah lucu-lucuan. Nah, aku nggak tahu ya, media menulisnya itu bullying. Aku melihatnya beraninya ngebully sama jenazah gitu kan. Jadi itu yang bikin aku ngelamun, karena memang kasus bullying itu orang tuh udah males ya ngomongin kasus bullying karena memang sudah terjadi di mana-mana gitu. Tapi kok kayaknya gue ngerasa bahwa sekarang bullying yang kita terjemahkan dengan memberikan kata-kata keras sehingga mengganggu kesehatan mental seseorang, kira-kira gitu ya, bisa diterjemahkan bebasnya, kok mulai terjadi di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, di segala lapisan masyarakat dalam segala umur. Karena aku melihat yang tua-tua juga masih suka melakukan bullying. What do you think? Benar. Jadi aku sih ingatnya gini, dari dulu sampai sekarang bullying itu ada, cuma memang tidak di-boost sebagai sebuah perilaku bullying gitu ya. Perundungan itu nggak jadi perilaku yang masif gitu kelihatannya. Tapi dari dulu sebenarnya, dari kita kecil juga kan kita suka diejek temen, atau yang ada yang ketinggian, wow raksasa misalnya gitu, ada yang kecil, wah kecil banget lu gitu ya. Itu dari dulu sebenarnya ada, cuma memang dulu itu kan perilaku-perilaku itu tidak menjadi kriminal atau tidak dikriminalisasi atau tidak menjadi sebuah santapan media yang bisa jadi contoh. Bahayanya kan gitu. Kalau sekarang akhirnya bergulir si bullying itu, bukannya makin stop, menurutku adalah karena apa? Media-media itu kemarin-kemarin aku baru baca, media-media itu juga kadang-kadang menulis gitu ya, masalah-masalah ini tuh secara detail, hal-hal yang akhirnya sifatnya jadi kriminal, karena itu sebenarnya tidak boleh. Karena gitu. Ya kemarin aku juga baru lihat bahwa ternyata karena itu akan menjadi sebuah panduan, sama kayak orang hati-hati ya kalau naruh mobil, jangan ini nanti kunci tuh bisa digina sama orang, kan akhirnya orang jadi tahu cara mendongkel mobil gitu misalnya gitu. Jadi contoh gitu. Ngajarin maling. Nah ini juga kayak ngajarin bullying atau ngajarin orang akhirnya ketika lu kesehatan mental terganggu, lu merasa dibully, lu bundir misalnya gitu. Itu kan jadi kayak begitu. Karena apa? Karena ya kita terlalu banyak informasi yang bisa kita dapetin, sehingga bullying ini akhirnya menurutku jadi nggak stop, tapi jadi kayak kita sama-sama stop tapi how gitu, nggak tahu. Karena yang ada adalah cuma sebuah kasus dan kasus. Media menulis bullying itu karena memang ada trending topik yang membuat orang klik berita itu. Tetapi kan berita tuh ada masa habisnya gitu ya. Setelah masa habis itu ya media tidak pernah menyinggung lagi masalah itu. Dan kalau dibilang kita membuat sebuah intervensi supaya perilaku bullying ini mah susah. Tapi kalau aku dengan kita ada si Dudu, aku cuma mau nanya, bisa nggak sih kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak memberikan kata-kata pedes gitu ya, kepada lingkungan, kepada teman, kepada orang yang lewat. Karena terus terang ya, kan gue suka nongkrong sama temen-temen gue di coffee shop, ada orang lewat fisiknya sedikit lain daripada yang lain, kan kita mulai dari lirik-lirikan dari lirik-lirikan, terus mulai yang aduh Bo rambutnya gitu kan. Kalau lagi berhubungan dengan orang yang lebih laut, dia bisa ketawanya keras tuh ya. Betul, bahkan ada yang berani bilang, rambut kayak gini kemana aja gitu ya. Dulu sih aku menganggap itu lucu ya, tetapi ketika sekarang bullying udah masif, satu, keponakan gue 2,
korban bullying yang sampai sekarang belum pulih, aku mulai gini, kenapa ya kita nggak bisa mulai dari diri kita sendiri untuk tidak mencemooh. Nah, itu kan kata-katanya dimulai dari itu ya. Sementara itu kita merasa kalau kita levelnya udah deket banget sama orang, kita seneng banget mencemooh orang lain tanpa kita sadar, ya nggak sih? Iya. Jadi memang sebenarnya ini balik lagi, kita kan bagaimana sebuah kata ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang tepat gitu kan. Jadi dalam artinya gini, kalau lu sesama anak geng lu mau bercanda gila, kita paham. Dunia yang sekolahnya laki semua, ya gitu. Sekolah yang perempuan semua gitu. Tapi kan di situ aja gitu kan. Nah, ketika udah di tempat yang lebih hetero gitu ya, yang lebih banyak orangnya, ya agak di rem-rem dikit lah gitu kan. Kadang-kadang kita juga belajar balik lagi ya, sama kayak kemarin episode soal Pak Purbaya gitu ya. Kita juga ngelihat bahwa komunikasi ini kan kadang-kadang juga kita bisa menyesuaikan gitu loh. Ya benar kata lu juga, bahwa bisa nggak sih kita belajar untuk tidak mencemooh gitu. Walaupun semakin tua kadang-kadang sifat nyinyir tuh makin besar. Makin tua makin besar. Bener. Itu udah itu udah umur. Maksudnya bukan pemaafan, bukan excuse. Bukan excuse loh sebenarnya. Tapi kita biasa karena melihat sesuatu yang tidak cocok dengan kita lagi karena udah beda zaman. Mulut kita tuh kan langsung, apa ini fashion kok jelek banget gitu ya. Kayak orang nggak punya selera misalnya gitu. Nah itu kan kadang-kadang sehingga membuat orang, ketika ada orang gini, seorang desainer kini gitu yang lihat, oh tiap kali misalnya ada orang yang lebih, aku nih misalnya bikin cerita ya, ada orang yang udah senior, dia jelek banget itu kan sebenarnya kayak bully ya. Tapi kan sebenarnya itu karena perbedaan, bukan karena jelek. Nah bagaimana bahasa yang bagus, nah itu yang kita pelajarin. Kan, tapi tetap gaul, Len. Jadi kan gue juga nggak mungkin nongkrong sama temen gue kiri atas tuh Put, agak aneh deh tuh sepatunya, tank topnya kenapa ya gitu. Terus tiba-tiba gue nggak ikut mencemooh, yang pasti teman-teman gue bilang, lu kenapa? Salah obat. Apa jreng gitu kan ya. Iya nggak, makanya tapi kan itu dalam konteks lu sendiri bergerombol lu kan, lu tidak melakukan. Nah sekarang masalahnya kenapa jadi akhirnya perundungan itu menjadi besar? Karena kan semua diviralkan. Bahkan orang yang melakukan perundungan itu dengan sengaja membuat video ketika dia sedang merundungan. Apakah itu dengan bahasa kasar atau dengan fisik yang kasar? Ya mostly dengan fisik, karena itu yang bisa ditayangin. Kalau bahasa kan itu yang nggak bisa kita nggak bisa lihat sebagai bukti, karena kata-kata itu bisa aja, enggak saya nggak nulis apa, orang di-delete misalnya, kan susah. Nah itu diviralkan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kemampuan dia mendominasi orang lain untuk bisa diakui dia lebih daripada orang tertentu. Sama kayak kita bilang, gila jelek banget sih bajunya, artinya apa? Selera gue jauh lebih bagus dari elu, kan maunya ngomongin gitu. Padahal ya nggak tahu juga, kali dia harganya miliaran, bajunya cuma ratusan. Ini ada satu kisah di platform yang lain ya. Jadi ada seorang HR seorang HR suruh kandidat yang mau diwawancara, besok datang ya, dress well. Itu kata-katanya dress well. Lalu keesokan harinya kandidatnya itu datang dengan baju jeans ketat, sepatu wedges yang segede gini, kemudian blusnya tuh Sabrina dengan ada renda-renda, kemudian ada kalung yang kayu-kayu gitu loh, Len, yang 80s banget gitu. Nah, kemudian dia ngomong tuh di platform yang lain. Jadi orang ini nggak ngerti apa kata dress well. Dan dia itu tampil nih, seonggok manusia ini tampil duduk di pojokan di lobi yang bikin saya kaget. Sampai di situ aku masih menikmati cerita orang ini. Sampai aku lihat kolom komen. Nggak boleh kali Mbak ngomong seonggok. Harus bilangnya seseorang. Ya iyalah. Betul. Kedua, ada orang yang bilang, Mbak punya empati dong. Mungkin ini adalah baju terbaik yang dia punya. Betul. Karena dia kan belum kerja. Betul. Jadi bisa saja ini yang dress well ini ya, ini yang terbaik yang aku punya. Dia nggak punya baju gaya kerja
ya kan dia belum kerja gitu. Jadi apa yang dilakukan orang ini kemudian dia ceritakan di platform ini adalah sebuah bentuk bullying juga kalau menurut aku. Apa namanya, apalagi terus dia publish gitu ya. Aku bilang ini kalau ada orang HR kayak begini, kayaknya HR emang perlu ganti orang, ganti orang kali ya. Jadi itu yang tadi aku bilang, kita bikin sebuah intervensi besar-besaran untuk nyetop bullying sulit. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri kali. To say hal-hal yang jangan terlalu menusuk gitu. Perasaan orang, tapi pasti gue juga nggak mau. Walaupun mulut lu pedas soalnya. Gue tuh menyalahkan diri gue sebagai si mulut pedas ini ya. Tapi kalau melihat dampaknya tuh menyedihkan sih, Len. Dan kan, aku menjadi pribadi yang menyedihkan juga. Betul. Jadi kan sebenarnya gini, kalau kita bilang bahwa perilaku ya, fisik itu menjadi dominan untuk merundung. Itu kan sebenarnya ketika ada orang yang lebih besar akan merundung orang yang lebih kecil. Of course. Ya, pasti. Nggak mungkin orang kecil ngebully orang yang gede. Itu bunuh diri. Nggak pernah ada terjadi. Tapi ketika kata-kata itu bisa dikeluarkan dan punya dampak yang jelek, artinya kata-kata ini kan dipelajari oleh seorang anak, seorang calon pegawai. Nah, pada siapa dia belajar sepotong kalai kata-kata ini yang bisa menusuk? Jangan-jangan belajarnya dari keluarganya sendiri. Nah, kadang-kadang belajar dari keluarganya, belajar dari sosial media yang memang sengaja membuat dia melakukan tindakan bundir atau apa. Ada kata-kata yang menyakitkan seperti itu kan nggak boleh harusnya. Atau dia melakukan karena dia dikatain sebagai seekor misalnya gitu. Itu malah menjadi sebuah catatan di kepala dia bahwa ada perilaku kayak gini, lucu juga nih kalau gue coba. Kalau gitu gue bilang dia pasti dia kesel banget kalau gue ngomong gitu. Itu jadi pelajaran. Sehingga sesuatu yang dipelajari ini ya jadi susah, memang susah intervensi ya, intervensi sosial gitu ya. Emang susah, perundungannya susah banget. Karena apa? Contohnya sendiri dari tingkat pejabat sampai tingkat anak SD, bully itu kayak apa ya? Udah bukan sesuatu yang ditutup-tutupin gitu. Kalau perlu malah diviralkan, kalau perlu malah dikasih tahu bahwa ini nih lah, kalau lu menahan diri, lu ada sesuatu yang nggak bagus, lu omongin nih. Lu nggak sesuai, lu bisa nih. Kalau lu merasa lebih tinggi, lu bisa nih. Karena apa? Balik lagi kayaknya ya, kalau menurutku ya, aku nggak pernah bikin penelitian, tapi kita memang minim sama orang yang bisa jadi role model yang punya kata-kata yang enak didengar dan manis dan itu tetap kita gaul dan tetap gaul. Nah itu nggak tahu apakah dari si pemain sinetron, pemain film, atau pelaku seni, atau dari pejabat pemerintah, atau mungkin dari guru kita sendiri. Aku sih malah ngelihat guru-guru di daerah-daerah yang dia bisa nyanyi, dia bisa dengerin, bisa nari, dia dengerin anaknya curhat dan dia nggak ngomong kata-kata sepatah kata pun kecuali dia hanya mendengarkan, dia peluk tuh anak. Menurutku secara body language-nya dia memeluk dan nggak perlu ngomong apa-apa, itu yang harusnya lebih banyak ditonjolkan. Betul. Sehingga orang belajar bahwa ada kok cara lain untuk menunjukkan lu malah jauh lebih baik dari orang lain. Itu bukan dengan berlaku buruk, tapi berlaku lebih baik atau berlaku bersisian aja. Jadi ketika ada orang yang aneh, ya either lu suka atau kan banyak kayak kita baca netizen. Mbak kalau nggak suka di skip aja, ngapain lu komen? Kalau lu komen lu kan nonton. Gitu. Sampai habis berarti. Ya, lu skip aja. Menurutku itu juga udah saling mengingatkan. Netizen Indonesia menurutku kalau kita baca itu lebih seru karena ada yang saling mengingatkan bahwa ada kata-kata yang nggak boleh. Karena ini sebenarnya cikal bakal yang jadi kata-kata tertentu menjadi sakti malah untuk menyakitin orang. Oh, gue pakai kata-kata ini pasti dia sakit banget nih. Ada tuh di platform sebelah. Dipakai malah motivasinya orang itu mengeluarkan kata-kata pedes itu karena dia puas, dia bisa membuat seseorang jadi ciut, dua, atau ingin dilihat bergaul.
Iya. Ya kan ada juga kan bergaul terus kata itu jadi kata yang sering dipakai kayak zaman misal slay atau culture gitulah gitu. Jadi orang karena sering pakai itu tuh jadi keren. Ya, jadi pakailah kata-kata itu supaya kita bisa diterima oleh kelompok masyarakat tertentu dan kita dianggap gaul gitu. Gue juga kadang-kadang kepengen ngasih tahu kepada ibu-ibu gitu ya, kalau lagi mencemooh orang boleh nggak jangan di depan anak-anaknya, karena anak tuh nguping loh obrolan kita. Iya, nggak usah ibu-ibu di dalam rumah juga kalau dia lagi ngomong sama bapaknya kan anaknya dengar. Gitu. Sehingga yang gila ya ini ada aku kenal, aduh orangnya tuh dia sebutlah fisiknya ekstra gemuk, ekstra kurus. Duh kayak yang di kebun binatang ini deh. Anak itu denger yang oke, nggak apa-apa, berarti menyamakan fisik tubuh seseorang dengan. Berarti temen gua yang bulat itu bisa gua katain misalnya gitu kan? Iya. Terus dia bilang apa salahnya? Ibu gua begitu kok. Bisa gitu. jadi. Makanya kan gua bilang yang ya udah sih kita mulai dari diri kita masing-masing, not to hurt people. Itu satu. Yang nomor 3 adalah orang-orang yang memberikan komentar yang negatif itu mungkin nggak sih Len dia kurang gaul sehingga tidak tahu bahwa dunia itu begitu beragam ya, diverse gitu. Ada orang yang kurus, ada orang yang gemuk gitu kan. Ada orang yang fashionnya avant-garde, ada orang yang fashionnya vintage zaman dulu. Ada orang yang berkelakuan out of the box, ada orang yang cupu. And it's okay banget gitu loh. Lu mau dari kutub utara sampai kutub selatan nggak apa-apa. Jadi bisa kita terima tanpa mencemooh. Ini gue lagi ngomong sama diri gue sendiri. Kan sekarang gini, orang yang bully adalah orang yang ada di dalam dunia sendiri. Agree. Ketika dia punya wawasan yang lebih luas, semakin dia luas, semakin dia banyak tahu, semakin dia tahu bahwa dia pasti ada kekurangannya karena ada orang lain lagi yang lebih oke, ada orang lain yang sehingga kan dia merasa bahwa gue cuma ada di sini, sehingga dia nggak akan berani tuh kasih statement-statement yang aneh-aneh. Siapa lu? Benar. Jadi di atas langit ada langit ya nih. Siapa lu? Kalau lu punya pemahaman lebih luas, akan jauh lebih diem. Kalau punya pemahamannya cuma segini-gini, lingkungannya cuma segini-gini, ya yang dia tahu segini. Jadi ketika ada orang aneh, menurut dia jelek, gua ras terkuat di bumi, lu bukan gitu kan. Jadinya gitu. Jadi menurutku sebenarnya kalau banyak-banyaklah menambah wawasan. Kalau lu main, kalau emang nggak bisa main jauh, gue selalu ingat kata bokap, kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diem. Makanya kan ada istilah silent is gold. Gitu. Karena apa, kata-kata itu ya balik lagi, kata-kata itu berdampak tanpa kita sadarin gitu. Karena kita bilang, gila lu cantik banget. Gue cuma ngomong itu kali ke sejuta 16 orang sebagai sebuah komplimen biasa. Sementara itu gue terus bisa nggak tidur 3 hari karena habis dipuji bahwa gue tuh cantik banget. Atau ada orang ngerasa gini, dia tuh ngina kali ya. Kemarin gue pakai baju apa ya? Jangan-jangan dia bohong deh. Ada yang gitu. Hanya dalam satu kata yang sama yang keluar sebagai sebuah basa-basi yang biasa, tapi ternyata di tempat lain beda. Nah itu kan kita kan kalau kita tidak selalu belajar mengupgrade di berbagai tempat pergaulan, ya kita bisa jadi salah. Gitu loh. Kenapa gue pengen mengangkat masalah ini karena manajer di kantor juga tanpa dia sadar dia ngebully subordinate-nya lain. Itu kan kita banyak ketemu di dalam ruang training ya. Dan mereka nganggep, enggak kok aku bercanda. Tapi enggak loh, subordinate-nya dia kepikiran loh. Berarti bukan bercanda. Nggak bercanda. Atau penerimanya, receiver-nya tidak menerima dengan bercanda. Dianggap tidak mampu lagi, tidak mampu. Jadi akhirnya ketidakmampuan yang dia serap, kata-kata ketidakmampuan yang dia serap, ya itu kan sebuah bentuk perundungan juga. Bahwa orang menjadi tidak nyaman, orang menjadi sangat inferior. Nah ini kan bisa berdampak macam-macam. Apakah dia keluar dari perusahaan itu, atau dia bisa melakukan hal yang lebih tidak bagus lagi karena dia punya kesehatan mentalnya juga yang tidak baik, misalnya dari awal gitu. Jadi ya berhati-hatilah, kayak semua orang bilang lah, mulutmu harimaumu. Hati-hati. Oke guys, kalau teman-teman ngerasa pernah dibully, silahkan tulis di kolom komen, like, share, atau subscribe. Bye-bye. Bye.